Slide 1, judul, Kapal Tanker Minyak dan Kimia. Selamat pagi, atau siang, rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam sesi pembelajaran mengenai kapal tanker minyak dan kimia. Topik ini sangat menarik, karena menyangkut tulang punggung distribusi energi global. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana minyak mentah dari Timur Tengah bisa sampai ke Kilen Jikileng di Indonesia atau Eropa? Jawabannya ada pada kapal tanker raksasa yang melintasi lautan. Hari ini kita akan membahas teknologi, operasi, dan aspek keselamatan dari kapal-kapal ini. Kita akan mempelajari mulai dari tipe kapal, ukurannya yang luar biasa, hingga sistem-sistem canggih di dalamnya seperti sistem pompa, pemanas, dan pencegah kebakaran. Tujuan akhirnya adalah memahami bagaimana kapal tanker beroperasi dengan aman dan efisien di tengah risiko yang sangat tinggi. Mari kita mulai. Slide 2. Klasifikasi kapal tanker. Berdasarkan jenis, muatan pendahuluan, 2 keluarga besar kapal tanker, 1,5 menit. Rekan-rekan sekalian, setelah kita memahami pentingnya kapal tanker secara umum, sekarang kita masuk ke pengelompokan yang paling mendasar. Jika kita bicara soal muatan, sebenarnya kapal tanker itu terbagi menjadi 2 keluarga besar, oil tanker dan chemical tanker. Mengapa perlu dibedakan? Karena, meskipun sama-sama mengangkut cairan, karakteristik minyak dan bahan kimia itu sangat berbeda. Minyak cenderung homogen, mudah terbakar, dan volumenya raksasa. Sementara bahan kimia itu beragam, ada yang korosif, beracun, reaktif, dan seringkali diangkut dalam jumlah lebih kecil tapi dengan nilai ekonomi tinggi. Mari kita bedah satu persatu perbedaan fundamental antara kedua jenis kapal ini. Oil tanker, sang pengangkut massal energi 2 menit pertama, oil tanker. Ini adalah kapal yang paling kita kenal, yang sering terlihat di berita karena ukurannya yang super besar. Apa yang diangkut? Muatannya adalah produk-produk minyak bumi. Ini mencakup minyak mentah crude oil yang masih hitam dan kental, serta produk olahan seperti bensin, solar, dan aftur. Intinya, semua yang berasal dari darah bumi ini. Bagaimana sistemnya? Karena minyak biasanya diangkut dalam jumlah sangat besar dari satu titik ke titik lain, misal Timur Tengah ke Eropa. Desain kapalnya mengutamakan efisiensi volume. Tangki-tangkinya dibuat besar, dan sistem perpipaannya terintegrasi. Tujuannya sederhana, memindahkan sebanyak mungkin minyak dalam waktu secepat mungkin. Bayangkan selang pemadam kebakaran raksasa yang memompa ribuan ton per jam. Terbuat dari apa? Material utamanya adalah baja karbon, dengan lapisan pelindung mild steel with coating. Baja karbon itu kuat dan murah, tapi rentan karat jika terkena air laut atau muatan tertentu. Makanya dilapisi cat khusus epoksi atau finolik. Lapisan ini mencegah korosi dan menjaga kemurnian minyak. Ini adalah solusi yang ekonomis dan sudah teruji puluhan tahun. Chemical tanker, kapten bahan kimia, 2,5 menit keluarga. Kedua adalah chemical tanker. Ini adalah kapal yang jauh lebih kompleks. Jika oil tanker ibarat truk tangki bahan bakar di jalan tol, chemical tanker ibarat mobil laboratorium berjalan. Apa yang diangkut? Muatannya sangat beragam, mulai dari asam sulfat dan asam klorida yang korosif, alkohol seperti metanol dan etanol, hingga minyak nabati seperti minyak sawit atau minyak zaitun yang justru untuk konsumsi manusia. Bahkan, ada yang disebut edible oils. Jadi, kapal ini harus mampu menangani muatan yang bisa memakan baja hingga muatan yang harus dijaga kemurniannya seperti bahan makanan. Bagaimana sistemnya? Disinilah letak kerumitannya. Dalam satu pelayaran, sebuah chemical tanker bisa membawa 20 hingga 40 jenis bahan kimia berbeda. Kontaminasi silang adalah mimpi buruk. Jika setetes asam tertinggal di pipa, lalu tercampur dengan muatan minyak sawit berikutnya, seluruh muatan sawit bisa rusak dan ditolak pembeli. Karena itu, chemical tanker didesain dengan banyak tangki kecil yang terpisah. Masing-masing seringkali memiliki sistem pipa dan pompa sendiri yang independen. Ini disebut segregasi. Terbuat dari apa? Karena muatannya sangat agresif, material tangkinya harus istimewa. Pilihannya ada 2, stainless steel, baja tahan karat,
Ini adalah standar emas, tahan terhadap berbagai macam asam dan bahan kimia, mudah dibersihkan dan tidak menyerap bau atau sisa muatan sebelumnya. Special coating lapisan khusus untuk muatan yang tidak terlalu korosif. Bisa digunakan baja karbon dengan lapisan cat khusus yang lebih canggih, tapi risikonya lebih tinggi karena lapisan bisa rusak. Slide 3. Tipe kapal tangker minyak di slide pertama materi ini. Kita melihat ada 3 tipe utama kapal tangker minyak. Pertama, crude oil tanker. Ini adalah kapal pengangkut minyak mentah. Bayangkan minyak hitam kental yang baru keluar dari perut bumi. Itulah muatannya. Rute perjalanannya biasanya dari lokasi pengeboran lepas pantai atau terminal minyak menuju kilang pengolahan. Kapal ini didesain untuk membawa muatan dalam jumlah sangat besar. Kedua, product tanker. Berbeda dengan crude, kapal ini mengangkut produk yang sudah jadi. Contohnya bensin, solar, aftur, untuk pesawat, dan pelumas. Ukurannya lebih fleksibel karena harus merapat ke berbagai pelabuhan distribusi. Ketiga, combination carrier, atau yang dikenal dengan istilah OBO, singkatan dari Orebul Coil. Ini adalah kapal serbaguna. Desainnya memungkinkan dia mengangkut muatan cair seperti minyak, atau muatan curah kering seperti biji besi dan batu bara. Sangat efisien, karena tidak pernah pulang dalam keadaan kosong. Slide 4. Skala ukuran kapal tanker. Sekarang kita masuk ke hal yang paling ikonik dari kapal tanker. Ukuran kapal diukur dalam DWT, atau deadweight tonnage, yaitu total kapasitas muatan dalam ton. Mari kita lihat dari yang terkecil, Handi, atau Mr. 10.000 sampai 60.000 DWT. Ini adalah tukang ojek, lautan. Ukurannya pas untuk masuk pelabuhan kecil dan mendistribusikan produk jadi ke berbagai kota. Aframas, 80.000 sampai 120.000 DWT. Ukuran ini populer untuk perdagangan regional. Namanya Afra, berasal dari sistem rata-rata tarif Suezmas, 120.000 sampai 200.000 DWT. Namanya unik. Ini adalah ukuran maksimal yang bisa melewati terusan Suez dalam kondisi penuh muatan. Jadi desainnya disesuaikan dengan lebar dan kedalaman kanal tersebut. VLCC, 200.000 sampai 320.000 DWT. Very Large Crude Carrier. Ini adalah pekerja keras pengangkut minyak antar benua. ULCC, di atas 320.000. DWT, Ultra Large Crude Carrier. Ini adalah raksasa laut, kapal terbesar di dunia yang dirancang untuk efisiensi maksimal. Memindahkan minyak dalam skala ekonomi raksasa. Semakin besar kapal, semakin murah biaya transportasi per liternya. Tapi tantangan navigasinya juga semakin kompleks. Slide 5. Klasifikasi chemical tanker menurut IMO berbeda dengan minyak. Muatan kimia memiliki tingkat bahaya yang beragam. Oleh karena itu, International Maritime Organization atau IMO mengklasifikasikan kapal kimia menjadi 3 tipe. IMO Type 1 adalah untuk muatan dengan tingkat bahaya sangat tinggi atau ekstrem. Bisa berupa bahan kimia yang sangat beracun atau reaktif. Kapal ini memerlukan perlindungan maksimal, jarak antara tangki dan lambung. Kapal harus besar untuk mencegah kebocoran jika terjadi tabrakan. IMO Type 2 untuk muatan dengan bahaya yang signifikan. Sebagian besar bahan kimia industri masuk dalam kategori ini. Langkah-langkah pencegahannya sangat ketat. IMO Type 3 untuk muatan dengan bahaya yang cukup rendah atau moderat. Meskipun demikian, tetap diperlukan penanganan khusus, karena bagaimanapun ini adalah bahan kimia. Perbedaan utama ketiganya terletak pada konstruksi tangki dan jaraknya dari lambung kapal. Semakin berbahaya muatannya, semakin jero letak tangkinya di dalam kapal. Slide 6. Material tangki. Menjamin kualitas dan keamanan. Pertanyaan penting berikutnya. Terbuat dari apakah tangki-tangki ini? Materialnya harus dipilih dengan cermat, agar tidak bereaksi dengan muatan. Ada 2 material utama. Pertama, special coating. Ini adalah lapisan cat khusus, seperti epoksi atau finolik, yang dilapiskan pada dinding tangki baja biasa. Fungsinya mencegah korosi dan kontaminasi. Ini adalah solusi ekonomis untuk minyak mentah dan produk minyak standar. Namun, lapisan ini harus rutin diinspeksi
agar tidak terkelupas. Kedua, stainless steel atau baja tahan karat. Ini adalah solusi premium untuk kapal kimia. Material ini tahan terhadap asam kuat dan bahan kimia korosif. Keunggulannya, kapal bisa berganti muatan dengan cepat tanpa risiko kontaminasi. Biaya awalnya memang mahal, tapi biaya perawatannya rendah dan awet. Intinya, pemilihan material adalah keputusan krusial untuk mencegah reaksi kimia, menjaga kemurnian kargo, dan menjamin keselamatan kapal. Slide 7. Pengaturan umum general. Arrangement. Sekarang kita lihat tata letak umum kapal tanker. Ini adalah peta dari kapal. Pertama, tangki muat kargo tanks. Ini adalah area terbesar di kapal, tempat muatan cair disimpan. Antar tangki dipisah oleh sekat kedap air untuk menjaga stabilitas dan mencegah muatan bercampur jika terjadi kebocoran. Kedua, tangki ballast. Saat kapal kosong, ia perlu pemberat agar tetap stabil di air. Tangki ini diisi air laut khusus untuk keperluan itu. Pada tanker modern, tangki balas terpisah total dari tangki muat. Ketiga, ruang pompa pump room. Ini adalah jantungnya sistem perpipaan. Semua pompa utama untuk bongkar muat berada di sini. Keempat, area akomodasi dan mesin. Uniknya, ini selalu diletakkan di bagian paling belakang kapal, atau aft. Tujuannya untuk memisahkan sumber api dapur, mesin sejauh mungkin dari area kargo yang mudah terbakar. Slide 8. Perbedaan desain oil tanker versus chemical tanker pendahuluan. Dua filosofi yang berlawanan rekan-rekan sekalian. Kita telah membahas berbagai tipe kapal tanker. Ukurannya, material tangkinya, hingga klasifikasi menurut IMO sekarang. Mari kita melakukan perbandingan langsung antara dua keluarga besar kapal tanker, oil tanker, dan chemical tanker. Mengapa perbandingan ini penting? Karena meskipun sama-sama mengangkut muatan cair, kedua jenis kapal ini lahir dari filosofi desain yang sangat berbeda. Bahkan bisa dibilang berlawanan. Ibaratnya, oil tanker itu seperti truk tangki raksasa di jalan tol yang tugasnya hanya mengantar susu dalam jumlah besar dari peternakan ke pabrik pengolahan. Sementara, chemical tanker itu seperti mobil laboratorium, berjalan yang harus mengantar puluhan jenis bahan kimia berbeda ke berbagai tujuan, tanpa boleh tercampur satu sama lain. Perbedaan filosofi ini kemudian mewujud dalam setiap aspek desain kapal, mulai dari jumlah dan ukuran tangki, sistem perpipaan, hingga prosedur operasionalnya. Mari kita bedah satu persatu. Oil tanker. Efisiensi volume sebagai prioritas utama. Pertama, mari kita lihat desain oil tanker. Apa prioritas utamanya? Efisiensi, volume. Oil tanker dirancang untuk memindahkan minyak dalam jumlah sebanyak mungkin dalam satu kali pelayaran. Karena itu, desainnya mengutamakan kesederhanaan dan kapasitas. Bagaimana wujudnya dalam desain tangki? Tangki muat berukuran besar. Tangki-tangki di oil tanker berukuran sangat besar. Hanya dibagi oleh beberapa sekat memanjang dan melintang. Tujuannya satu, memaksimalkan ruang muat. Lebih sedikit sekat berarti lebih sedikit struktur baja di dalam tangki. Sehingga, volume yang tersedia untuk muatan lebih besar. Bayangkan, sebuah ruangan raksasa tanpa banyak sekat di dalamnya. Itulah oil tanker. Sistem pipa terintegrasi. Sistem perpipaan di oil tanker relatif sederhana dan terintegrasi. Biasanya ada satu atau dua jalur pipa utama, main line, yang membentang di sepanjang geladak, terhubung ke semua tangki melalui katup-katup. Saat bongkar muat, minyak bisa dialirkan dari beberapa tangki sekaligus ke pipa utama ini. Tujuannya adalah kecepatan dan kemudahan operasi. Operator cukup membuka dan menutup katup sesuai urutan tangki yang akan dibongkar. Fokus pada pencegahan tumpahan massal. Karena muatannya sangat banyak dan berpotensi mencemari lingkungan dalam skala besar. Fokus keselamatan oil tanker adalah mencegah tumpahan dalam jumlah besar akibat tabrakan atau kandas. Inilah mengapa regulasi mewajibkan double hull atau lambung ganda. Dengan double hull, jika lambung luar robek, masih ada lapisan kedua yang melindungi tangki muat. Ini seperti termos yang punya dua lapis dinding. Chemical tanker, segregasi sebagai kata kunci sekarang.
Mari kita balik arah ke desain chemical tanker. Di sini, prioritas utamanya bukan volume, melainkan segregasi atau pemisahan. Mengapa segregasi begitu penting? Karena dalam satu pelayaran, sebuah chemical tanker bisa membawa puluhan hingga puluhan jenis bahan kimia yang berbeda sifatnya. Ada yang asam, ada yang basa, ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, dan ada juga yang justru untuk konsumsi manusia, seperti minyak nabati. Kontaminasi silang antara muatan yang berbeda adalah musuh nomor satu. Mencampur sedikit asam dengan sedikit basa bisa menghasilkan reaksi berbahaya, atau setidaknya merusak kualitas kedua muatan, sehingga ditolak pembeli. Bagaimana wujudnya dalam desain tangki? Banyak tangki kecil terpisah, alih-alih beberapa tangki raksasa. Chemical tanker justru memiliki puluhan tangki berukuran kecil hingga sedang. Tangki-tangki ini tersusun rapi dalam beberapa baris di sepanjang kapal. Setiap tangki bisa diisi dengan jenis muatan yang berbeda. Inilah yang memungkinkan kapal beroperasi dalam mode parcel trade, yaitu membawa banyak parcel atau paket muatan berbeda dalam satu pelayaran. Segregasi, CAT pada sistem perpipaan. Disinilah letak kerumitannya. Pada chemical tanker canggih, setiap tangki atau kelompok tangki seringkali memiliki sistem perpipaan, pompa, dan ventilasi yang sepenuhnya independen. Artinya, pipa dari tangki nomor 1 tidak terhubung sama sekali dengan pipa dari tangki nomor kedua. Mengapa? Karena kita tidak ingin ada sisa muatan dari tangki 1 yang tertinggal di pipa, lalu tercampur dengan muatan tangki 2 pada pelayaran berikutnya. Sistem independen ini menjamin tidak ada kontaminasi silang, bahkan di dalam sistem perpipaan sekalipun. Material dan pembersihan khusus. Karena muatannya sangat beragam, material tangki harus dipilih sesuai dengan jenis muatan yang paling agresif yang akan diangkut. Itulah mengapa stainless steel menjadi pilihan utama. Selain itu, sistem pembersihan tangki tank cleaning di chemical tanker juga sangat canggih. Mesin pencuci tangki bertekanan tinggi dengan nozzle yang bisa diarahkan ke seluruh sudut tangki, serta sistem pemanas dan pengering. Semuanya dirancang untuk memastikan tidak ada setetes pun sisa muatan sebelumnya yang tertinggal. Slide 9. Sistem pompa. Jantung operasi bongkar muat pendahuluan. Mengapa pompa itu vital? Rekan-rekan, bayangkan Anda memiliki tangki raksasa berisi ribuan ton minyak atau bahan kimia di atas kapal. Bagaimana cara menurunkannya ke daratan? Apakah dengan menuangnya seperti ember? Tentu tidak. Disinilah sistem pompa memegang peran yang sangat krusial. Sistem pompa adalah jantung dari operasi bongkar muat kapal tanker. Tanpa pompa yang handal, kapal tanker hanyalah sebuah tongkang raksasa yang tidak bisa membongkar muatannya. Kecepatan dan efisiensi pompa secara langsung menentukan port time atau waktu sandar di pelabuhan. Semakin cepat bongkar muat selesai, semakin cepat kapal bisa berlayar lagi, dan semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Di industri pelayaran, waktu adalah uang. Kapal VLCC yang sandar sehari bisa merugi puluhan ribu dolar. Karena itu, sistem pompa harus dirancang dengan cermat, dirawat secara rutin, dan dioperasikan oleh kru yang terampil. Cargo pump, pompa utama berkapasitas besar. Mari kita bahas jenis pompa yang pertama, yaitu cargo pump atau pompa muatan utama. Apa fungsi utamanya? Cargo pump bertugas memindahkan sebagian besar muatan dari tangki kapal ke tangki darat atau sebaliknya. Dalam waktu yang relatif singkat, kapasitasnya luar biasa besar. Bisa mencapai 3.000 hingga 6.000 meter kubik per jam, bahkan lebih. Artinya, dalam 1 jam, pompa ini bisa memindahkan volume setara dengan puluhan truk tangki. Jenis pompa apa yang biasa digunakan? Ada 2 jenis yang paling umum. Pompa sentrifugal, ini adalah jenis yang paling banyak digunakan, terutama di oil tanker. Prinsip kerjanya sederhana. Menggunakan impeller atau kipas yang berputar sangat cepat untuk menciptakan gaya sentrifugal, yang kemudian mendorong cairan keluar. Kelebihannya, kapasitasnya besar, konstruksinya relatif sederhana, dan bisa digerakkan oleh berbagai sumber tenaga
seperti turbin uap atau motor listrik. Bayangkan seperti kipas angin di dalam air, tapi dengan kekuatan raksasa. Pompa ulir screw pump jenis ini lebih sering ditemukan di produk tanker atau chemical tanker untuk muatan yang lebih kental atau sensitif. Pompa ini bekerja dengan memutar dua ulir yang saling bertautan, sehingga cairan didorong secara halus tanpa gejolak. Cocok untuk muatan seperti minyak lumas atau bahan kimia yang tidak boleh bergeser terlalu keras. Di mana letaknya? Cargo pump biasanya terletak di ruang pompa pump room, sebuah kompartemen khusus yang terpisah dari tangki, muat dan kamar mesin. Ruangan ini berpotensi mengandung uap gas berbahaya, sehingga ventilasinya sangat ketat dan semua peralatan listriknya harus explosion proof atau tahan ledakan. Stripping pump, penyedot sisa akhir. Nah, pompa sentrifugal punya satu kelemahan mendasar. Ia tidak bisa mengosongkan tangki sampai benar-benar kering. Ketika level cairan sudah sangat rendah, pompa akan mulai menyedot udara dan kehilangan hisapan. Fenomena ini disebut vortex atau pusaran. Akibatnya, akan selalu ada sisa muatan di dasar tangki. Disinilah stripping pump berperan. Apa fungsi stripping pump? Stripping pump adalah pompa khusus yang dirancang untuk menghisap situ sisa muatan yang tidak terjangkau oleh pompa utama. Ia memiliki kemampuan hisap suction lift yang sangat kuat dan mampu bekerja dengan volume cairan yang sangat kecil. Mengapa ini penting? Karena sisa muatan yang tertinggal atau remaining onboard probe adalah kerugian finansial langsung bagi pemilik kargo. Jika muatannya adalah bahan kimia mahal, sisa beberapa ton bisa bernilai puluhan ribu dolar. Dengan stripping pump yang efektif, rob bisa ditekan hingga hampir 0%. Selain itu, stripping pump juga digunakan untuk mengeringkan tangki sebelum pembersihan atau sebelum berganti jenis muatan. Ini adalah langkah kunci dalam menjaga kualitas dan kemurnian kargo. Kesimpulannya, kombinasi antara cargo pump yang cepat dan stripping pump yang teliti adalah kunci. Operasi bongkar muat yang efisien dan menguntungkan. Keduanya bekerja beriringan seperti tim dokter bedah. Satu melakukan operasi besar, satunya merapikan dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Slide 10. Peran eduktor dalam kebersihan tangki muat rekan-rekan. Setelah membahas pompa-pompa besar yang kompleks, sekarang kita akan berkenalan dengan sebuah alat yang terlihat sederhana, bahkan mungkin primitif, namun memiliki peran yang sangat penting dalam operasi kapal tanker. Alat itu bernama eduktor. Eduktor adalah perangkat yang tidak memiliki bagian bergerak sama sekali. Tidak ada motor, tidak ada impeller, tidak ada poros yang berputar. Tapi jangan salah, meski sederhana, eduktor mampu melakukan pekerjaan berat, menyedot cairan dari tempat yang sulit dijangkau. Rahasianya terletak pada prinsip fisika yang dikenal sebagai prinsip Venturi. Prinsip kerja Venturi. Mari kita bedah bagaimana eduktor bekerja. Prinsipnya dinamai dari ilmuwan Italia, Giovanni Battista Venturi, yang menemukan bahwa fluida yang mengalir melalui pipa yang menyempit akan mengalami peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Begini cara kerjanya. Fluida penggerak. Pertama, kita alirkan fluida bertekanan tinggi ke dalam eduktor. Fluida ini bisa berupa air laut, muatan cair, atau bahkan uap. Kita sebut ini sebagai fluida penggerak atau motif fluid. Penyempitan nozzle. Fluida penggerak ini kemudian dipaksa melewati sebuah nozzle atau lubang yang menyempit. Karena lubangnya mengecil, kecepatan fluida meningkat drastis. Seperti ketika kita menutup sebagian selang air dengan jari. Airnya menyembur lebih kencang, tekanan rendah. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan tekanan fluida justru turun sangat rendah di area sekitar nozzle. Bahkan, tekanan ini bisa lebih rendah dari tekanan atmosfer, menciptakan area vakum parsial. Proses hisapan area bertekanan rendah ini terhubung ke ruang hisap yang terendam dalam cairan yang ingin kita buang, misalnya sisa muatan atau air cucian. Tekanan atmosfer di permukaan cairan kemudian mendorong cairan tersebut naik ke dalam area bertekanan rendah. Pencampuran dan pembuangan. Cairan yang terhisap kemudian bercampur dengan fluida penggerak dan bersama-sama dikeluarkan dari eduktor.
Jadi, eduktor menggunakan energi dari satu fluida untuk memindahkan fluida lain. Ibaratnya, kita menggunakan air keran bertekanan untuk menyedot air di ember. Keunggulan dan aplikasi di kapal tanker apa saja keunggulan eduktor, sehingga masih digunakan hingga kini, tanpa bagian bergerak. Inilah keunggulan terbesarnya. Karena tidak ada komponen mekanis yang berputar atau bergesekan, risiko kerusakan sangat kecil. Tidak ada bantalan yang aus, tidak ada seal yang bocor. Yang terpenting, tidak ada percikan api. Ini membuat eduktor sangat aman digunakan di area yang mengandung gas mudah meledak, seperti di dalam tangki muat, pengosongan maksimal dry tank. Eduktor mampu menghisap cairan hingga level yang sangat rendah. Bahkan, lebih rendah dari jangkauan stripping pump konvensional. Ini sangat membantu untuk mencapai kondisi tangki benar-benar kering, terutama sebelum perbaikan atau inspeksi. Pembersihan tangki tank cleaning, ini adalah aplikasi paling penting dari eduktor di kapal tanker. Setelah membongkar muatan pertama, tangki harus dicuci bersih sebelum memuat muatan kedua yang berbeda jenis. Air hasil pencucian yang kotor bercampur sisa muatan akan menggenang di dasar tangki. Eduktor adalah alat yang sempurna untuk menyedot air cucian ini dan memindahkannya ke tangki penampung limbah slop tank. Kesimpulan, eduktor adalah contoh sempurna bagaimana prinsip fisika sederhana bisa menjadi solusi teknik yang andal dan aman di lingkungan yang penuh risiko. Meski tidak sepopuler pompa utama, perannya dalam menjaga kebersihan dan keselamatan tangki tidak tergantikan. Slide 11. Sistem pemanas kargo-kargo, heating system, pendahuluan, musuh bernama viskositas, rekan-rekan. Tidak semua muatan cair itu encer seperti air atau bensin. Beberapa jenis muatan, terutama minyak mentah berat, aspal, minyak kelapa sawit, atau beberapa bahan kimia, memiliki kekentalan atau viskositas yang sangat tinggi. Bayangkan Anda harus memompa madu yang dingin menggunakan sedotan. Pasti sangat sulit, bukan? Nah, di kapal tanker, tantangannya sama. Hanya saja dalam skala raksasa, jika muatan kental ini dibiarkan dingin selama pelayaran melintasi samudra yang bersuhu rendah, ia bisa mengental, membeku, atau bahkan memadat di dalam tangki. Akibatnya, muatan tidak bisa dipompa keluar saat tiba di pelabuhan tujuan. Bencana operasional. Solusinya adalah sistem pemanas kargo atau cargo heating system. Sistem ini bertugas menjaga suhu muatan agar tetap dalam kondisi ideal untuk dipompa. Dua tujuan utama pemanasan kargo secara garis besar. Ada dua tujuan utama mengapa kita memanaskan kargo. Mengontrol viskositas. Tujuan utamanya adalah menurunkan kekentalan muatan. Setiap jenis muatan memiliki kurva viskositas terhadap suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, viskositasnya turun, sehingga lebih mudah mengalir melalui pipa dan pompa. Memompa muatan yang terlalu kental akan membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Berisiko merusak pompa, pipa, dan sambanggan-sambanggannya. Mencegah pengendapan atau pembekuan. Beberapa muatan, seperti minyak mentah parafinik, mengandung lilin alami wax. Pada suhu dingin, lilin ini akan mengkristal dan mengendap di dasar tangki, menempel pada dinding dan pipa. Ini disebut wax deposition. Selain itu, ada juga muatan yang bisa membeku seperti air. Pemanasan mencegah proses-proses ini, menjaga muatan tetap dalam fase cair dan mempertahankan kualitasnya. Untuk minyak kelapa sawit, misalnya, pemanasan yang tepat sangat penting agar tidak terpisah menjadi padat dan cair. Lalu, bagaimana prinsip kerjanya? Sederhananya, IGS bekerja dengan cara mengganti udara atmosfer yang kaya oksigen di dalam tangki dengan gas inert, yaitu gas yang tidak mendukung pembakaran. Sumber gas inert yang paling umum di kapal adalah gas hasil pembakaran dari mesin kapal atau boiler. Gas buang ini mengandung sangat sedikit oksigen, namun kaya akan nitrogen dan karbon dioksida. Sebelum dialirkan ke tangki, gas panas dan kotor ini harus melalui serangkaian proses pembersihan dan pendinginan terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan proses itu, IGS terdiri dari beberapa komponen utama. Jika kita lihat pada diagram blok di sini, kita bisa melihat alur sistemnya. Scrubber,
Ini adalah titik awal setelah gas buang masuk. Di dalam scrubber, gas panas disemprot dengan air laut. Fungsinya untuk mendinginkan gas dan membersihkannya dari jelaga serta senyawa sulfur yang korosif. Air yang kotor kemudian dibuang, dan gas yang sudah bersih dan dingin akan melanjutkan perjalanan. Blower. Setelah keluar dari scrubber, gas inert didorong oleh blower bertekanan tinggi menuju ke tangki muat. Blower ini adalah jantung dari sistem yang memastikan aliran gas inert cukup kuat untuk mencapai seluruh bagian tangki. Deck water seal, ini adalah komponen kunci keamanan. Letaknya di geladang kapal, deck line. Fungsinya adalah sebagai klep satu arah yang sangat aman. Ia menggunakan segel air untuk mencegah aliran balik gas atau uap hidrokarbon dari tangki kembali ke ruang mesin. Jika terjadi tekanan balik yang berlebihan, gas akan keluar melalui water seal, bukan kembali ke area aman seperti ruang mesin. Perhatikan pada diagram, ada garis pemisah antara safe area, ruang mesin, dan hazardous area, area geladak. Deck water seal adalah batas fisik yang menjaga agar gas berbahaya tidak masuk ke area aman. Slide 12 mengapa IGS itu vital? Selamat pagi siang, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sistem keselamatan paling kritis di atas kapal tanker, yaitu Inert Gas System, atau yang kita singkat sebagai IGS. Seperti yang kita tahu, kapal tanker mengangkut muatan yang mudah terbakar, seperti minyak mentah atau produk minyak lainnya. Di dalam ruang muat, tank, akan selalu terbentuk uap hidrokarbon. Jika uap ini bercampur dengan oksigen dari udara dalam konsentrasi yang tepat, maka yang terbentuk adalah atmosfer yang eksplosif, tinggal menunggu sumber api untuk meledak. Disinilah peran IGS menjadi sangat vital. Sistem ini adalah garis pertahanan utama kita untuk mencegah terjadinya ledakan di tangki muat. Tanpa IGS yang berfungsi dengan baik, operasi bongkar muat di kapal tanker tidak akan pernah bisa dilakukan dengan aman. 0.45.1.45 Pencegahan ledakan prinsip kerja. Mari kita lihat poin pertama, pencegahan ledakan. Prinsip dasar dari pencegahan ledakan adalah teori segitiga api atau fire triangle. Api atau ledakan dapat terjadi jika tiga elemen bertemu, bahan bakar, dalam hal ini uap hidrokarbon, oksigen, dan panas sumber api. Tugas IGS adalah memotong salah satu sisi segitiga ini, yaitu dengan menghilangkan oksigen. Sistem ini bekerja dengan menurunkan kadar oksigen di dalam tangki muat hingga di bawah 8%. Mengapa 8%? Karena batas ambang ledakan untuk campuran hidrokarbon dan udara biasanya berada di atas 11%. Dengan menjaga oksigen di bawah 8%, kita menciptakan zona yang benar-benar aman. Tidak peduli ada percikan api atau panas, selama oksigen tidak mencukupi, ledakan tidak akan terjadi.